Pemirsa, untuk menciptakan petani yang berwawasan luas dan juga beredukasi, HKTI Jember menggelar musyawarah cabang dan juga pengukuhan kepengurusan HKTI Jember periode 2018-2023 yang dihadiri oleh Ketua HKTI Jawa Timur. Pengukuhan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jember periode 2018 hingga 2023 yang digelar di salah satu perumahan di Kabupaten Jember ini dihadiri oleh jajaran terpenting seperti Ketua HKTI Jawa Timur Ahmad Nawardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jember, beserta para petani yang tergabung dalam HKTI Jember. Selain itu, para pengurus baru juga melakukan musyawarah kabupaten atau muskap untuk merumuskan program kerja yang akan dilakukan untuk memberdayakan para petani demi kesejahteraan yang lebih baik. Jawa Timur, Bapak, tanggapan terkait acara ini bagaimana, Pak? Pertama, sangat luar biasa ya. Sejak saya menghadiri musyawarah kabupaten HKTI se-Jawa Timur, baru kali ini musyawarah ini digelar yang dekat dengan kebun dan di tempat yang terbuka, di tenda yang terbuka. Biasanya teman-teman banyak di gedung-gedung meskipun di dekat area pertanian. Tetapi yang kali ini yang luar biasa. Itu pertama. Yang kedua sangat meriah karena selain ada muskap, musyawarah, penentuan ketua, kepengurusan, juga ada namanya pameran ya. Pameran sayuran, hasil-hasil produk-produk pertanian. Ini merupakan produk-produk asli Indonesia yang perlu kita lestarikan, dan pengunjungnya banyak, yang ikut pameran juga sangat banyak juga, luar biasa. Ini suatu kredit poin, nilai tambah yang membedakan muskap-muskap HKTI Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Bedanya dengan se-Kabupaten Jember. Dan yang ketiga, ini juga muskap ini dihadiri oleh Dinas Pertanian, ada pejabat-pejabat pemerintah daerah yang juga hadir, ada dari perusahaan-perusahaan yang terkait, pengusaha-pengusaha yang terkait dengan pertanian. Ini juga membanggakan. Itu artinya apa? Artinya kepengurusan yang lalu, panitia dan kepengurusan yang baru ini sudah melakukan sinergi baik dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah, dengan pihak-pihak terkait, perusahaan, dengan petani dan lain sebagainya. Dan yang terakhir inilah adalah seragam yang dipakai ini sangat membanggakan. Saya berterima kasih bisa serasi semuanya sesuai dengan logo-logo HKTI. Dan selanjutnya juga yang paling di acara ini juga bagi saya adalah yang paling menarik adalah penanaman duren secara simbolis di sebuah kebun. Ini juga menandakan bahwa HKTI Kabupaten Jember mulai peduli, mulai bisa menanam. Bapak, begitu. untuk kepengurusan dari HKTI di Jember ini harapannya seperti apa, Pak? Harapan saya hal-hal yang sudah baik dari kepengurusan yang lama, apalagi ketuanya masih lama, ini tetap dipertahankan. Hal-hal yang kurang dari kepengurusan yang lama ini perlu dikembangkan. Nah, misalnya kita mulai program-program yang konkret langsung ke petani. Misalnya saat ini produk pangan kita, terutama di Jawa Timur tahun 2017 kemarin, memang agak menurun dari banding tahun 2016, terutama periode masa pertengahan, artinya masa tanam kedua, ketiga, ini kita mengalami defisit karena ada hama wereng coklat yang mengancam, sehingga terasa sampai akhir tahun 2017 baru kita merasakan bahwa kita memang pangan kita menurun, sehingga pemerintah kemarin impor dan harga pangan, harga beras di tingkat pasar kita naik, konsumen banyak mengeluh, sehingga pemerintah terpaksa melakukan importasi beras, meskipun sebenarnya impor itu adalah hal yang bagi kami petani itu sangat terlarang, tetapi karena realitas di lapangan seperti pasar seperti itu, akhirnya kita
memahami apa yang dilakukan pemerintah. Nah, yang harus dilakukan oleh HKTI Jember adalah pertama, bagaimana produksi pertanian ini benar-benar diproduksi, benar-benar ditingkatkan bersama, tentunya petani bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, kedua adalah lahan pertanian, bagaimana lahan pertanian yang ada ini juga tidak berkurang. Bersama pemerintah menyampaikan, berikan masukan, gagasan kepada bupati, misalnya pemerintah kabupaten, agar pemerintah kabupaten secara selektif memberikan IMB, izin mendirikan bangunan, terhadap daerah-daerah yang produktif padi misalnya, itu agar benar-benar ada larangan, benar-benar diawasi, jangan sampai lahan-lahan sangat produktif dijadikan perumahan, dijadikan industri. Lahan yang terkait dengan banyak di daerah lain, mungkin Jember belum, saya tidak tahu, tapi di daerah lain sudah banyak lahan-lahan produktif dibuat bangunan, dibuat tempat-tempat industri, sehingga apa, ini mengurangi produksi pangan kita. Sementara itu, Ketua terpilih HKTI Jember Jumantoro berharap agar HKTI Jawa Timur dan pemerintah bisa bersinergi dan saling mensupport kebutuhan HKTI Jember agar bisa melakukan program kerja dengan sebaik-baiknya. Nah, pemirsa, di samping kanan saya sudah ada Bapak Jumantoro. Beliau ini merupakan Ketua HKTI Jember. Bapak, tujuan diadakannya kegiatan ini apa, Pak? Untuk Basar dan juga terkait muskapnya. Jadi tujuannya adalah, yang pertama, muskap ini adalah regenerasi organisasi, di mana kepengurusan ini adalah 2018 sampai 2023. Yang kedua, dengan adanya Basar produk unggulan ini, kita menginginkan bahwa Jember ini sebuah potensi yang sangat luar biasa, baik itu di produksi maupun pengolahannya. Perlu perhatian dari pemerintah daerah yang lebih baik lagi, sehingga kita mempunyai moto bahwa petani zaman now, HKTI ini adalah kreatif, inovatif, mandiri, dan tidak gaptek. Lantas sejauh ini, Pak, perhatian dari pemerintah untuk HKTI Jember khususnya ini bagaimana, Pak? Jadi saya melihat bahwa masih kurang, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jember masih belum optimal dalam bagaimana memberikan sebuah pemberdayaan kepada petani, sehingga kami dari HKTI ke depan akan mendorong kelembagaan ini sampai ke tingkat desa, sehingga pada saat terjadi program benar-benar bisa tepat sasaran. Untuk kepengurusan HKTI di Jember ini bagaimana ke depannya, Pak? Apakah sudah siap untuk ada inovasi-inovasi terbaru yang akan diluncurkan dari HKTI Jember? Jadi untuk kepengurusan yang periode yang baru ini kita sangat lengkap sekali. Kita melibatkan akademisi, kita melibatkan praktisi hukum, kita melibatkan petani murni, dan kita melibatkan pengusaha juga, dan kita melibatkan kawan-kawan yang memang peduli kepada sektor pertanian, sehingga HKTI Jember ke depan menjadi sebuah HKTI yang benar-benar bisa memberdayakan petani, bukan memperdayai petani. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak, terkait tanggapan terkait ekonomi pertanian di Kabupaten Jember ini bagaimana? Secara umum bagus ya. Artinya bahwa Jember itu adalah merupakan daerah agraris. Hampir 30% PDRB kita itu mendapatkan kontribusi dari sektor pertanian. Oleh karena itu, maka kepedulian terhadap sektor pertanian dalam hal pembangunannya harus kita utamakan. Nah, disinilah hari ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana tekad dari pengurus HKTI untuk bersama-sama sinergi dengan pemerintah Kabupaten Jember di dalam rangka untuk bisa mensejahterakan petani khususnya dan masyarakat Kabupaten Jember melalui pembangunan sektor pertanian. Baik, sementara itu untuk subsidi pupuk yang ada di Kabupaten Jember ini bagaimana, Pak? Melihat harga pupuk saat ini sangat mahal, dan untuk mengatasi penyelundupan pupuk ilegal ini bagaimana? Iya, secara khusus Ibu Bupati telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengamankan kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember. Bahwa secara umum bisa saya katakan untuk tahun 2018 kuota yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Jember relatif aman. Dari kebutuhan kita 96.000 ton, saat ini sudah ditentukan kuota dari Jawa Timur adalah 93.000 ton. Artinya sekitar 98,2 persen itu adalah betul-betul merupakan jaminan untuk amannya distribusi pupuk pada tahun 2018.
Baik Bapak, terakhir bagaimana komitmen yang real terhadap HKTI di Jember ini Pak? Ya, saya berharap dengan tadi telah dikukuhkan Ya. pengurus HKTI berdasarkan musyawarah kabupaten tahun 2018 yang merupakan periode kepengurusan tahun 2018-2023. Ini tentu saja merupakan sebuah hal yang positif. Kami pemerintah Kabupaten Jember memandang bahwa HKTI adalah mitra kerja kami. Oleh karena itu sinergitas antara HKTI dan stakeholder yang lainnya dengan kabupaten itu harus terus ditingkatkan. Ini yang saya juga berharap bahwa HKTI dalam hal ini Pak Jumantoro bersama jajaran pengurus yang lain berkomitmen sebagaimana tadi saya sampaikan untuk betul-betul concern dan kemudian fokus terhadap pembangunan bidang pertanian. Bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya, kita jadikan petani kita menjadi petani yang berdaya. Untuk support sendiri dari pemerintah Kabupaten Jember terhadap HKTI di Jember bagaimana Pak? Pastilah, karena bagian dari tim kita gitu ya, di pengawasan pupuk dia tim kita, kemudian di berbagai program itu menjadi mitra kita. Oleh karena itu HKTI harus bersama-sama terus dengan pemerintah kabupaten, dengan KTNA, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang concern dan peduli terhadap pertanian. Saya berharap betul bahwa HKTI di bawah kepemimpinan Pak Jumantoro bisa membawa sinergitas itu menjadi lebih baik untuk masa-masa yang depan demi kepentingan dan kemajuan petani Kabupaten Jember. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, demikian tadi musyawarah cabang dan juga pengukuhan kepengurusan HKTI Jember periode 2018-2023. Saya Prima Ervantari, Rosit Romansyah melaporkan.